Oke, kembali lagi dengan kami di sini. Hari ini kita akan lanjut dengan soal nomor 1 ya, lanjutan dari penilaian umum. Ini untuk yang kuantitatif. Oke. Sebanyak 19 siswa bridge di kelas reguler A masing-masing memperoleh nilai tryout yang kurang dari setiap siswa yang ada di kelas reguler B. Jika di kelas reguler B terdapat 22 siswa, berapakah median nilai seluruh siswa? Ya kan, putuskan pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. 1. Nilai siswa paling tinggi di kelas reguler A adalah 4,25. Yang 2, nilai siswa paling rendah di kelas B adalah 7,75. Nah, di sini kan kita ini kan nggak tahu ya. Misalnya di A itu kan ada 19 siswa ya. Misalnya ada A1 sampai A19, ya kan? Memiliki nilai tryout kurang dari setiap siswa yang ada di ini. Berarti kan semua yang itu kan kurang dari yang si B, itu kan. Oke, berarti kan dari B1 sampai kan ada berapa siswa di B? Ada 22 ya. B22. Nah, berarti kan bisa kita lihat nilai seluruh siswa itu kan berarti kan dari 22 plus 19, ini total si B, ini total si A, itu kan sama dengan 41 siswa, ya kan? Berarti kan mediannya ada di 21, ya kan, antara 20 sampai 20,5. Dari 21 lah dia. Nah, dari pernyataan 1 itu kan cuma dapat nilai tertinggi, berarti kan A19-nya 4,25. Dari yang 1 kita dapatkan A19 sama dengan 4,25. Dari pernyataan 2 kita dapatkan nilai terendahnya itu adalah 7,75. Oke. Nah, untuk mencari median nggak bisa ya cuma untuk 2 ini aja. Jadi kita masih perlukan informasi-informasi lainnya. Berarti jawaban adalah yang E. Oke, kita lanjut dengan nomor 2. Diketahui A dan B bilangan ada punya bilangan yang punya 2 digit ya. C adalah bilangan 3 digit. Oke, maksudnya A 2 digit, B 2 digit gitu kayak gitu ya. Berarti kan A itu 2 digit, kita tulisnya di sini A1 A2 aja ya. Digit pertama, digit kedua, B-nya juga punya digit pertama sama digit kedua, dan C-nya ada 3 ya, berarti digit pertama, digit kedua, digit ketiga. Diketahui A ditambah B sama dengan C. 7 digit itu adalah ini ya. Oke. Masing-masing digunakan 1 kali. Berarti apa yang dipakai di A dan di B itu nggak mungkin ada di C, ya kan? Karena hanya harus 1 kali. Digit satuan dari C adalah 6. Oke, berarti kita punya 6. Berarti 6 sudah dipakai ya. C sama dengan C1, C2, 6. Hanya dipakai 1 kali, berarti sisanya adalah 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 6-nya sudah kita pakai. Nah, sedangkan A plus B sama dengan C, berarti kan A1, A2, ini bukan ini ya, ini digitnya ya. Ditambah B1, B2 sama dengan C1, C2, C3. Nah, di sini berarti kita mengetahui A2 ditambah B2 itu jadinya C3 ini, yaitu 6. A2 ditambah B2 ini sama dengan 6. Karena kenapa ini digit ya? Kayak misalnya 21 sama 13 ditambah ini kan jadinya 34. Nah, ini A1 B1, nah ini C2-nya. Ini A2 B2 ya kan, ini A2 B2, ini C2-nya. Jadi kayak gitu. Ya kan? Nah, bilangan yang menghasilkan 6 itu ada, berarti kita bisa misalkan A2-nya sama dengan 1, B2 sama dengan 5, atau A2-nya sama dengan 2, atau B2-nya sama dengan 4.
Oke, berarti di sini kita punya, semisalnya ya, itu kan jawabannya, kita cek jawabannya dulu. Di sini ada 156, 236, 356, 456, 146. Oke. Untuk puluhan ya, di sini nilai maksimumnya kita cek aja dari sini ya. Ini kan sampai 23, ini 6-nya kan udah ada semuanya 6 ya. Saya hapus dulu, semuanya 6 belakangnya udah. Nah, belakangnya ada 15, 23, 35, 45 dan 14, ya kan? Di sini kita coba maksimumkan aja. 7 tambah 8 hasil adalah 15. Berarti nilai maksimum di sini adalah 15. Berarti mungkin 14 ya. Berarti di sini kita coret. Ya kan? Oke. Nah, di sini biasa kita lihat di sini kan kita punya 15. Belakangnya ada 15. 1 dan 5 di jumlah berapa harus menjadi belakangnya 6 C1 C2. Oke. Berarti kita punya, kalau kita cek jawaban ya, berarti kan kita bisa dapatkan 5 sudah kita pakai. Berarti kita punya sisanya ini 2, 4, 7, 8. Nah, di sini kita pakai dia itu ada 7 ditambah 8. Soalnya sampai 15 itu ada 156 ya. Pas di sini jadi 156. Oke. Kalau kita pakai 2 dan 4 di sini berarti kita punya angka lainnya adalah 1, 5, 7, 8. Ya kan? Nah, di sini berarti kita juga bisa punya yaitu kenapa 6 dipakai? Soalnya 6-nya ini udah di sini ya. Sudah dipakai di sini. Berarti kan di sini tetap juga 72 sama 84 yaitu 156 juga. Nah, tetapi di sini nggak bisa karena kenapa? Di sini ada 5, di sini ada 5, ada double, berarti ini tidak memenuhi. Di sini 7-nya 1 kali, 2 1 kali, 8-nya 1 kali, kita pakai orang beda aja. 4-nya 1 kali, 6 1 kali, 5 1 kali, 1-nya juga sekali. Berarti pas ya, semuanya dipakai cuma 1 kali. Ini kan ada 2 kali ya, 5 sama 5-nya. Berarti yang ini benar. Tapi kedua jawabannya sama-sama sih 156 yang A. Kita lanjut dengan nomor 3. Oke, di sini Hamidu kuliah di jurusan Teknik Informatika UI, lulusan Universitas Indonesia. Di semester 3, Hamidu telah menempuh sebanyak A ujian dengan nilai rata-rata 75. Diketahui masih terdapat sebanyak B ujian yang harus dilewati Hamidu. Jika Hamidu ingin memperoleh rata-rata nilai ujian yang akan datang adalah 90 dan rata-rata nilai seluruhnya harus lebih besar dari 80, maka nilai B per A yang mungkin berdasarkan kasus mata ujian yang dilewati Hamidu adalah jadi di sini berarti kan B ini kan yang dia pinginin biar dapat 90. Si A ini kan ujiannya dengan rata-rata 75 ya kan, ini X barnya, ini jumlahnya ya kan. Di sini udah jelas ya. Kalau ini B per A ya. Kalau si A-nya terlalu besar, kan nggak mungkin nilainya jadi 80 ya kan. Semisalnya kayak gini, kalau soal-soal biasanya kita lakukan, berarti kan sebenarnya 75, 75, 75, 75, 75, 75, di sini 90, sini 90, 75 kan banyak banget ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. Ini pasti nggak nyampe 80, ini udah kayak gini. Ini karena sudah kebiasaan aja ya kerjaan soal. Nanti kalian akan paham sendiri. Ini simpel aja. Nanti kalian akan bingungkan antara jawaban 3 atau 4 ya kan. Soalnya yang nomor 1 sama 2 terlalu jomplang. Antara 75-nya terlalu banyak, itu 9 kali, 4 kali. Si B-nya 4 kali sama 2 kali, tapi si A-nya sampai 9 kali. Nanti jadi kalian cuma ngecek 3 dan 4 aja. Tapi caranya kita pakai biasa dulu, yaitu di sini kan yaitu jumlahnya si A, dia uji nilai-nilainya dia A yaitu N-nya 75. Berarti kita tahu bahwa
jumlah ulangannya dia selama ini 75 dikalikan dengan A. Begitu pula dengan pada saat dia B, dia ulangan sebanyak B kali, rata-ratanya 90. Ini rumus rata-rata ya, kan rumus rata-rata X bar sama dengan jumlah dia kali ulangan dibagi sama N. Nah, XA nya itu jumlah berapa kali dia ulangannya. Oke, lanjut, berarti dia jumlah berapa kali dia ulangannya adalah 90 B. Rata-rata seluruhnya berarti kan XA plus XB dibagi sama A plus B. Harus lebih dari 80 ya. Oke, kita lanjut, berarti kita langsung substitusi aja. XA tadi 75A plus 90B per A plus B. Maka kita dapatkan ini lebih dari 80, 75A plus 90B bisa dapat 80A plus 80B. Saya hapus ya atasnya ya, kan sudah paham ya. Ini beberapa ada mirip-mirip kayak soal kemarin, tapi lebih sulit. Oke, jadi kita dapatkan di sini adalah 10B lebih besar daripada 5A, maka kita dapat B per A nya sama dengan lebih besar daripada setengah, ya kan? Lebih besar daripada setengah itu kan gak mungkin 3 ya kan? Karena kenapa? Ini kan dibagi 2, ini dibagi 3 jelas lebih kecil, berarti yang 3 dieliminasi, sisanya yaitu yang 4. Berarti hanya 4 yang benar, yang D. Oke, simpel ya. Kita lanjut dengan nomor 4. Oke. Di sini kita langsung aja ya, kayak kita bermain game gitu ya di sini ya. Suatu hari pada saat karantina COVID-19, 3 saudara Rizky dan Rifta, bermain monopoli. Semua tahu monopoli ya. Biasanya kan aturannya seperti biasa. Kalau kita melemparkan 2 dadu secara bersamaan, kalau kita mendapatkan angka yang sama keduanya, maka kita dapat melemparkan dadu kembali. Nah, tetapi kalau kita sampai 3 kali berturut-turut, kita masuk penjara ya. Nah, itu aturannya. Nah, biasanya kalau kita udah masuk penjara, supaya kita bebas, itu kan biasanya kalau kita gak bayar, nah kita kan harus melemparkan dadu kembar, yaitu harus dua-duanya harus angka 6, biasanya kan kayak gitu ya. Tapi di sini di soalnya dia hanya bisa melemparkan 2 buah dadu dan mendapatkan angka 6 di kedua sisinya. Itu salah satu hanya satu-satunya cara biar dia lepas ya kan dari penjara. Maka pernyataan yang benar di bawah ini adalah jadi di sini kan ada 2 buah dadu ya, berarti kan ada 36 ya kan. Maksudnya 36 itu ada 36 kemungkinan ya kan. Kalau kalian masih ingat, dadu itu kan ada 1, 2, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi seperti ini ya kan. Ini kan ada totalnya ada 36 ya kan. Ini ada 6, ke sini ada 6. Jadi total adalah 36. Saya anggap semuanya masih paham ya semuanya ini ya. Soalnya kalau saya gambar di sini nggak bakal cukup. Nah, di sini peluang dia mendapatkan angka kembar ya kan. Misalnya nih, berarti kan kalau 3 kali bersama-sama sama-sama angkanya ya, berarti kan mungkin aja angkanya ada. Kalau kembar ya 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Nah, ini kan kemungkinan angka kembarnya, berarti totalnya ada sebanyak 6 kemungkinan dari 36 ya kan? Ya kan, soalnya tadi kan dari tabel itu kan ada 36 ya, soalnya 6 kali 6 gitu kan. Nah, ini kan jadi kita bisa coret jadinya 1/6. Nah, di sini kan untuk 1 kali pelemparan. Nah, tapi kan dia ini peluang dia masuk penjara, berarti kan dia harus melempar sebanyak 3 kali. Berarti gampangannya kemungkinannya 1/6 dikali 1/6 dikali 1/6, jadi 1/216. Segitu. Ada ya, ini pas. Peluang Rizky masuk penjara adalah 1/216, berarti yang C. Nomor 5. Diketahui UTBK dilaksanakan 2 kali,
dengan nilai akhir adalah rata-rata ujian pertama dan kedua. Oke, jadi nilai akhirnya itu pertama ditambah yang kedua. Oke, masing-masing ujian tersebut terdiri X subtes, jadi kita nggak tahu berapa, kita anggap X saja. Dan nilai akhir tes pertama dan kedua masing-masing dihitung dari rata-rata subtesnya. Oke, Rifta, salah satu siswa BRIS Indonesia, telah mengikuti ujian yang pertama dengan rata-rata nilai Y. Berarti Y ini rata-ratanya ya, kita tulis di sini, ini rata-rata. Rata-ratanya diketahui nilai UTBK terima di jurusan kedokteran UGM adalah 850. Berapakah interval rata-rata nilai UTBK kedua Rifta agar ia dapat masuk kedokteran UGM? Oke, putuskan. Oke, jadi simpel kayak gini ya. Kalau kita tahu nilai subtesnya, ya kan? Karena kita nggak dapat apa-apa, ya kan? Kita tahu bahwa dia itu 12 kali ujian, ya kan? 12 kali ujian, tapi kan kita nggak tahu berapa kali dia nilainya dia berapa, kan kita nggak tahu berapa kan, berarti kita nggak dapat rata-ratanya. Simpelnya kayak gitu, ya kan? Dari yang pertama berarti kita kurang karena kita cuman hanya mengetahui berapa kali dia ujian, seperti itu. Nah, kita ini yang pertama dan lanjut yang kedua. Oke, simpel aja, kan ujian akhir itu berarti kan X bar 1 ditambah X bar 2 dibagi sama 2, karena ada 2 ya, harus lebih besar daripada 850. Oke, simpel. Di sini X1-nya kita mengetahui bahwa X1 adalah 775 ditambah dengan X bar 2 dibagi sama 2 lebih besar 850. Maka kita di sini bisa mengetahui interval rata-rata ujian keduanya Rifta. Jadi X bar 2-nya kita dapat temukan intervalnya. Jadi pernyataan 2 sendiri sudah cukup yang B. Kita lanjut ke nomor 6. Diketahui sebuah wadah berbentuk balok yang alasnya persegi dengan panjang rusuk adalah 5 dan 8 cm. Jika wadah tersebut diisi air mengalir dan panjang rusuk alas lebih pendek daripada panjang rusuk tegaknya, maka manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Oke, berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, jadi kayak gitu ya. Oke, jadi kita volume awalnya panjang rusuk berarti kan rusuk tegaknya lebih panjang ya, berarti kan yang 8 adalah rusuk tegak. Yang 5 berarti rusuk persegi bawahnya. Berarti volumenya adalah 5 dikali 5 dikali 8. Ya kan, ini akan menjadi 25 kali 8. Maka kita dapatkan adalah 200. Oke, kita lanjut yang P. Hanya terisi 1/16, berarti kan 1/16 dikali 200, ya kan? Nah, lanjutkan dengan yang Q. Itu kan dia dikurangin min 3/4-nya ya. Berarti ini akan jadi 5 dikurangin 3/4 dikali 5 kuadrat dikali dengan 8. Maka kita dapatkan 5 min 15/4 kuadrat. Oke, ini jadinya harusnya salah satu sisinya ya di soal ini ya. Ini dikali dengan 8. Jadi yang kita dapatkan adalah, kalau kita hitung kembali lagi 1/16 dikali 200. Jadi sama ya. Jadi ini soalnya maksudnya itu adalah salah satu sisi dari rusuk-rusuknya itu yang dikurangkan. Oke. Jadi jawaban adalah P sama dengan Q, C. Kita lanjut dengan nomor 7, kantin anti Covid. Di sebuah lembaga bimbingan belajar BRIS Indonesia memiliki 7 jenis masker. Oke, maskernya yaitu 7 masker, 6 hand sanitizer, dan 3 jenis vitamin. Jika dengan uang 10.000 siswa BRIS dapat membeli 2 jenis masker. Oke, jadi kan ini ada 7 jenis ya. Berarti kan bisa kita pilih dari 7C2 dan masing-masing 1 jenis sanitizer. Berarti kan hand sanitizer-nya 6C1 dan 3C1. Oke, ini dan ya berarti ya. Soalnya dan itu pakai dan bukan pakai atau ya. Berarti kan ini dan dikali. Berarti kita dapat 7 faktorial per 5 faktorial 2 faktorial, ini adalah 21 dikalikan dengan 6 faktorial. Ini 6C1 udah jelas 6 ya. Kalau dengan 6C1, 3C1 juga ini. Kalau di bawahnya 1 pasti jadi yang atasnya. Maka kita dapatkan adalah
21 kali 6 kali 3 adalah 378 yang A, sangat mudah. Oke, kita lanjut dengan nomor 8 ya. Di sini diketahui, karena di sini terlalu panjang, terlalu besar angkanya, kita tulis A sama dengan 2020 pangkat 2020 biar kita lebih mudah daripada kita panjang-panjang terus kita malah nggak ketemu lagi jawabannya. Oke, kita ganti dulu X sama dengan 2020 pangkat 2020 biar dia menjadi sama dengan A min, kita buat 1/, dia jadinya. Karena kan pangkatnya min ya, tapi ingat kalau dibawa ke bawah pangkatnya berubah menjadi positif. Y-nya kita lakukan dengan sama juga, jadikan 2020, cuma beda positif aja ya di sini. Nah, ini 1/. Oke, ini jadinya A min 1/A, A plus 1/A. Oke, jadi kayak gitu. Jadi tadi kan X kuadrat min Y kuadratnya, jadi kita tinggal kuadratkan saja, ya kan? Berarti kita punya A min 1/A kuadrat dikurangin A plus 1/A kuadrat, ya kan? Nah, di sini jadi kita bisa dapatkan ini jadinya, ini dikuadratkan dulu ya, berarti kan kalau kita pecah lagi kan bisa bukan jadi kayak gini, tapi kan seperti ini. X kuadrat min Y kuadrat itu kan sama dengan X min Y X plus Y. Jadi kita bisa bilang A min 1/A dikurangin A plus 1/A, ini yang dijumlah A min 1/A dijumlah sama A plus 1/A. Oke, ini hilang, ini jadi ini A nya yang hilang ya, ini jadinya min 2/A dikali 2A, ya kan? Oke, A nya kita bisa coret, jadinya jawaban adalah min 4. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kayak kita dapat kayak gini, kesulitan X kuadrat Y kuadrat kita bisa ubah menjadi X min Y dan X plus Y. Oke, jangan lupa ya rumus mendasar ini. Ada ya min 4 ya, E. Oke, kita sudah ke nomor 19. Di sini diketahui fx sama dengan x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 4x ditambah 2021. Oke, itu fx-nya ya. Maka nilai dari f dalam kurung akar pangkat 4 2020 dikurangin 1 adalah, di sini saya kasih dua cara. Kalau kita bisa sederhanakan ini sebenarnya adalah x plus 1 pangkat 4. Fx sama dengan X plus 1 pangkat 4 plus 2020. Oke. Jadi kayak gitu ya. Ini saya kasih dulu ya dari mana dapatnya. Ini hasilnya kayak gini. X pangkat 4 plus 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 4x plus 1. Jadi kayak gitu. Ditambah 2020. Kenapa 2020? Karena satunya sudah saya pindahkan ke depan. Jadi kayak gitu. Nah, di sini baru kita ubah menjadi x plus 1 pangkat 4 ditambah 2020. Nah, di sini kita bisa substitusikan f akar pangkat 4 2020 dikurangin 1. Ya kan? Itu sama dengan akar pangkat 4 2020 dikurangin 1 ditambah 1 pangkat 4 ditambah 2020 sama dengan 4040. Ada jawabannya yang D. Oke, untuk cara yang selanjutnya lagi. Nah, ini kan Kak, kok bisa sih Kak dapat mikir itu ada x plus 1 pangkat 4? Kan nanti kan kita nggak tahu itu kayak gimana Kak jadinya. Oke, jadi kalau misalnya jawabannya ya, ini soalnya kan seperti ini.
simpelnya aja. Oke. Jadi kalian boleh pakai cara yang mana aja ya. 2021. Oke. Nah, ini kan akhirnya kan ditambahin 2021, ya kan? Nah, terus di sini kan ada 2020, akar 2020 dikurangin 1 ya. Nah, kalau kita substitusikan ke depan deh, ke depannya aja ya. X pangkat 4. Nah, itu kan pasti akarnya kan bakalan hilang, ya enggak sih? Jadi kan itu kan akar pangkat 4-nya jadi 2020 dikurangin ya paling lebih kecil daripada itu-itunya kan, yang lain belakang-belakangnya kan. Nah, itu kan pasti jelas suatu bilangan positif semuanya ini dijumlah dengan 2021 pasti kan lebih dari 2021. Di sini yang lebih dari 2021 cuman 4040-nya saja, ya kan? Nah, cuma 4040-nya saja. Yang lainnya 2021 atau bahkan kurang dari malahan. Oke. Jadi kita bisa pakai langsung yang D. Karena kenapa? Karena jumlah pasti kan lebih besar, nggak mungkin sama gitu kan. Apalagi di depannya ini udah jelas 2020 di depannya lagi ada, ya kan? Jadi seperti itu. Oke, masih simpel-simpel aja kecuali beberapa nomor, tapi di sini semakin menantang daripada soal-soal sebelum-sebelumnya ya. Kita semakin ditantang terus. Oke, kita lanjut dengan nomor 10. Diketahui himpunan A dan himpunan B memiliki beberapa anggota yang sama. Beberapa ya, bukan semuanya. Begitu juga himpunan B dan C, dan juga C dan D. Oke, jadi hubungannya agak rumit. Namun tidak ada anggota yang A yang sama dengan anggota himpunan C dan D. Berarti A tidak ada hubungannya dengan C dan D, tapi hanya dengan B. Dan tidak ada anggota B yang sama dengan anggota si D. Oke, jadi B itu tidak ada hubungannya dengan si D. Ada berapa banyak total anggota semua himpunan? Oke, jadi kita pakai warna-warni aja. Biru itu si A itu biru, ya. Merah itu si B. Terus kuning itu ya hijau dulu ya, hijau dulu C. Dan yang terakhir kuning itu adalah si D. Oke, ABCD. Bukan sakau titik ABC. Oke, kita gambar dulu. Berarti kan A ada hubungannya dengan si B seperti ini, ya kan? Dan ada hubungannya B ada hubungannya dengan C, tapi A nggak ada hubungannya dengan C. Oke. Dan si C ada hubungan dengan si D, tetapi D ini nggak ada hubungan dengan B atau A. Berarti kan kayak gini ya gambarnya. Oke. Jadi seperti ini, kayak lambang olimpiade ya. Warna-warninya. Oke, kita cek dulu pernyataan 1. Berarti tanya jumlahnya ya berapa ya. Oke, dari yang pertama, cuman diketahui NA sama dengan NB 2020, ya kan? NC sama dengan ND 2019. Oke, kita mengetahui cuman jumlahnya si A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Tapi kita nggak mengetahui irisannya ada berapa gitu kan? Irisan yang sebelah sini kan kita nggak tahu berapa nih. Kita nggak tahu berapa, jadi kita nggak menjawab itu soalnya. Oke, berarti 1 tidak cukup, masih belum cukup ya, belum cukup. Kita lihat dulu, atau mungkin dengan 2 bisa digabung gitu kan ya, atau 2 sudah cukup sendiri. Oke, jadi kalau total semuanya itu jadi bisa pakai rumus N A union B ditambah jumlah dari C union D dikurangin B irisan dari C, ya kan? NBC dikurangin N dari B irisan C. Nah, ya kan? Soalnya kenapa? Di sini kan A union B kan sebelah sini, C union D, ya kan? Digabungkan kita sudah dapat semuanya ini ya. Oke, semua kita dapat. Nah, dikurangin dengan B irisannya C, ya kan? Dengan kita mengetahui B irisan C, kita bisa mengetahui nilai B-nya berapa dan C-nya berapa. Otomatis kalau kita tahu B-nya berapa, kita mengetahui nilai A-nya berapa, karena kita bisa mengetahui dari A union B-nya, ya kan? Nah, tapi rumusnya seperti ini, ya. Kalau mau satu-satu jadi seperti itu, yang tadi itu yang saya bilang itu. Jadi 2 itu udah jelas ya, N A union B-nya udah ada. N A union B-nya ada, kita ketahui. Dan N C union D-nya udah kita tahu, dan N
B irisan C nya juga ada. Oke, berarti semuanya sudah diketahui, berarti 2 sudah cukup. Jadi seperti itu. Kalau cara manualnya seperti itu. Kalau kita tahu B irisan C nya tahu, kita tuh berarti B dikurangi dengan B irisan C, jadi kita dapat berapa. Jadi seperti itu sih. Tapi dengan rumus pasti kita dapatkan ini. Oke, jadi ini masih banyak yang lainnya ya. Jadi kalian coba cek-cek di internet bagaimana urusan irisan di diagram Venn ini ya. Oke, selamat mencobanya untuk soal-soal yang lainnya.